Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis ini. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas tentang cara untuk mengatur waktu dalam sehari. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang selalu ada di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe Anda telah mensupport saya dan mendukung saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang waktu. Jadi kita harus benar-benar mempergunakan waktu kita itu dengan baik, sehingga memberikan manfaat dan juga memberikan nilai dalam kehidupan kita, dan waktu kita itu tidak terbuang-buang. Jadi teman-teman, mau seperti apa pekerjaan kita, mau apa profesi kita, kita semua memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Dan kita tidak bisa mengulangi waktu, kita tidak bisa tarik mundur waktu, kita juga tidak bisa memperpendek atau memperpanjang waktu, karena waktu itu ya 24 jam dalam sehari itu untuk kita semua. Jadi tidak ada satu orang waktunya melebihi yang lain, dan sama dalam satu hari yaitu 24 jam. Tinggal bagaimana caranya kita untuk menjalani atau memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan memberikan manfaat bagi diri kita. Dan hari ini saya akan membagikan 6 cara mengatur waktu kita dalam sehari. Jadi teman-teman boleh menonton video ini hingga akhir, karena video ini akan membantu teman-teman untuk menghargai waktu kita dalam sehari. Karena ini waktu berhubungan juga dengan usia kita, berhubungan dengan mautnya kita itu tidak tahu kapan kita harus kembali, ya kapan Tuhan panggil kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar menghargai dan memanfaatkan waktu tersebut dengan semaksimal mungkin. Dan inilah dia 6 cara untuk mempergunakan atau menghargai waktu kita. Cara mengatur waktu yang pertama yaitu terapkan target. Jadi kita harus benar-benar sudah merencanakan target kita dalam hari ini. Misalkan ya, besok saya harus bikin ini, besok saya harus menyelesaikan ini, besok saya harus ke sini. Jadi kita harus benar-benar sudah menentukan atau tetapkan waktu kita itu dengan jelas. Jadi sehingga datanglah hari besok itu kita menjalaninya benar-benar sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Misalkan saya sering membuat konten itu di hari Rabu misalkan ya. Jadi setiap hari Rabu jam 4 saya membuat konten. Hari Jumatnya itu saya ngedit. Hari Sabtunya saya juga masih ngedit ya. Kembali periksa apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang salah. Terus saya harus uploadnya di hari Minggu. Jadi saya itu tahu kapan saya harus mengupload video, kapan saya harus edit, karena saya sudah menentukan atau menerapkan semua itu dengan tepat sebelum datangnya hari besok itu. Jadi waktu saya itu tidak bisa dibuang-buang ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kita perlu menghargai waktu, karena waktu itu sangatlah berharga buat kita. Cara mengatur waktu yang kedua yaitu prioritaskan hal-hal yang penting. Jadi teman-teman semua, kita dalam menjalani kehidupan ini kita harus benar-benar membedakan terlebih dahulu mana yang paling penting dan mana yang sebenarnya tidak terlalu penting atau bahkan tidak penting dilakukan, sehingga waktu kita itu ya tidak terbuang sia-sia, dan tentunya kita hanya akan mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang penting, karena kita itu sudah tahu dan sudah membedakan ini yang terpenting dan ini yang tidak terpenting, dan ini juga yang sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi itulah kenapa kita itu benar-benar harus tahu loh target pentingnya sesuatu dalam diri kita. Jadi teman-teman, ada hal atau ada barang yang penting dan mendesak.
ada juga yang penting tapi tidak mendesak, ada juga yang tidak mendesak tapi penting, ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita harus benar-benar memahami itu dan kita harus benar-benar membedakan hal-hal tersebut sehingga waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia dan tentunya kita akan melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak. Jadi kita mulai satu-satu coba ya dari pertama, penting dan mendesak. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan hari ini kita ingin mengumpulkan tugas atau kita harus menyelesaikan satu pekerjaan, ya kita harus selesaikan karena memang dia mendesak dan ini penting menyangkut pekerjaan itu penting dan melakukan tugas itu juga adalah penting untuk harus kita selesaikan. Jadi kita benar-benar semangat dan benar-benar memprioritaskan barang-barang yang penting apalagi yang mendesak. Yang berikutnya yaitu penting tapi tidak mendesak. Misalnya saya harus membuat konten pada hari ini. Itu penting, tapi kan dia tidak mendesak kita untuk harus kita selesaikan dalam hari ini. Jadi kita masih bisa menentukan atau kita bisa menunda. Jadi ini yang dinamakan penting tapi tidak mendesak. Yang berikutnya adalah tidak penting dan juga tidak mendesak. Itu seperti gadget ya. Misalkan kita itu mau memeriksa notifikasi dari HP kita ya. Jadi kapan kita harus membalas inbox orang tersebut, mungkin ada notifikasi dari keluarga atau dari para followers kita. Hal ini tidak penting juga dan juga tidak mendesak. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam memahami hal ini, memahami barang-barang atau hal-hal yang penting dan mendesak. Jadi kita tidak harus terburu-buru untuk bertindak. Cara mengatur waktu yang ketiga yaitu lakukan perubahan kecil dari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang sudah kita jadwalkan. Jadi teman-teman, misalkan hari ini kita bisa menyelesaikan, misalnya kita bisa membersihkan ruang tamu. Jika kita merasa bahwa kita punya waktu yang lebih dari waktu yang sudah kita jadwalkan itu, kita bisa mengerjakan area lainnya sehingga kita bisa menambah perubahan-perubahan kecil dari waktu yang sudah kita jadwalkan tersebut. Jadi waktu itu benar-benar harus kita pergunakan dengan baik. Kita lebih menghemat waktu kita. Misalnya hari ini saya harus main handphonenya itu 15 menit. Cara mengatur waktu yang kelima yaitu jangan multitasking. Jadi teman-teman, inilah yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu ya, oleh kaum-kaum perempuan. Jadi teman-teman, kita tidak boleh melakukan banyak kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalkan kita masak sambil baca, masak sambil belajar. Jadi kita itu nggak fokus, konsennya kita itu ke masak atau ke buku. Jadi alangkah lebih bagusnya kita selesaikan dulu masak dulu, baru bisa kita fokuskan perhatian kita ke belajar sehingga kita itu bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau kita dua-duanya kita jalankan, tentu tidak akan kita dapatkan faedah apapun dari pekerjaan itu atau dari hasil belajar tersebut. Jadi kita harus belajar untuk menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu, kemudian baru beralih ke tugas yang lain. Cara mengatur waktu yang kelima yaitu singkirkan apa saja yang menjadi penghalang atau apa saja yang menjadi penghambat kita dalam melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, kita ingin melakukan pekerjaan ini, tapi karena kita ingin memegang HP dulu, ada notifikasi masuk, sehingga kita harus perhatikan dulu di situ, balas dulu chattingan sehingga apa yang mau kita kerjakan itu kita lupakan, bahkan kita nanti aja terus sampai pada akhirnya waktu kita itu bisa terbuang-buang sekitar berapa menit karena dipengaruhi atau dibatali oleh keinginan kita yang tadi sebenarnya mau menyelesaikan pekerjaan ini malah fokus sama handphone. Itulah kenapa sebelum kita mau melakukan hal-hal yang penting itu, apa yang menjadi penghambat itu bisa kita singkirkan dulu untuk sementara. Cara mengatur waktu yang terakhir yaitu rencanakan apa yang akan kita kerjakan. Jadi teman-teman, sebelum kita bekerja,
tentunya kita sudah harus merencanakan besok saya harus kerja apa, besok apa yang harus saya lakukan, besok pekerjaan apa yang harus saya selesaikan. Jadi kita sudah harus merencanakan ya, sehingga datanglah hari besok itu kita tidak akan bingung, kita tidak saya harus kemana, padahal karena kita sudah punya rencana sebelumnya, jadi kita sudah tahu pagi ini saya harus bikin ini, pagi ini saya harus bikin ini, saya harus hari ini saya harus selesaikan semua pekerjaan saya. Jadi kita itu sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah memahami semua itu. Well, itulah dia 6 cara untuk menghargai atau mengatur waktu kita sehingga waktu kita tidak terbuang-buang. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan kolom komentar terbaik di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan juga terus support channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena dengan begitu saya akan terus semangat dan berkarya dalam membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. See you!